sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya bawa rombongan juga. Nama saya PDM Jamitan Simanjuntak Simantihang. Kami melayani, saya bawa juga PDM MP2 Silombing dari DBI Jalan Matahari Ketiak. Tentu saya perlu memperkenalkan diri. Saya punya istri 1, anak 5, 1 meninggal, 3 4. Ya, istri saya silakan berdiri. Kemudian anak saya bungsu. Kemudian saya menggunakan di belakang. Ada beberapa orang seperti saya itu ya, kayu bawah ya. Jadi anak saya ada 5, 1 meninggal. Yang pertama mereka melayani di DKI Surabaya, suami istri hamba Tuhan. Yang kedua juga meninggal di GBI dari sekolah Betel Tamburan nomor 27, sempat melayani juga. Nomor 3 militer ya, pangkat mayor, dia di Kendari. Kemudian nomor 4 juga militer, masih bujangan ya, kapten di Tasikmalaya. Nomor 5 isi guru saya masih kuliah bersama kami. Saya pensiunan dari militer juga, dari akademi militer tadinya. Terakhir pangkatnya kolonel. Tahun 2009 saya pindah dari Papua ke Medan, sempat dinas 1 tahun di Kodam. Saya tinggalnya di depan kantor BPJS, ada komplek Kowihan sana. Saya tinggal di sana sampai hari tua saya. Jadi saya melayani karena pergumulan hidup. Banyak hal yang saya alami sehingga saya memutuskan dan melayani kemana saja saya melayani. Jadi saya bersyukur saya ditempatkan dapat diterima di sini, dan saya sekarang umur saya masuk 29, sehingga saya berniat untuk sisa hidup saya melayani kemana pun saya. Saya sampai ke Korodel, Kampanye, Batam, dan kemana pun saya tidak terima persembahan kasih. Baik kepala tahu ya, kemana pun. Kenapa? Ya, saya ingat Perintah Daud mengatakan dia diberi sama pemahaman, silakan bangun gereja, saya siapkan segala macam begal. Enggak, saya perlu pengumpulan darah. Daud Tommy seorang dukun sakti yang mengalahkan Gilbert atau yang kalah di Kristen Jana. Saya juga begitu. Saya juga perempuan yang saya waktu saya masih militer. Jadi ya syukurlah saya melayani kemana-mana. Inilah sisa pengabdian hidup saya. Jadi kemana pun saya bersyukur, setiap minggu saya melayani kemana pun saya. Itulah yang bisa saya berikan sisa hidup saya. Jadi nanti akan saya berikan bagaimana Tuhan juga berbicara kepada kita semua. Baiklah, kita masuk pada firman Tuhan Markus 4 ayat 27 dan 28 sampai 28 kita baca. Yang sebelah kiri saya 27, yang sebelah kanan saya ayat 28, supaya kita masing-masing lihat di laptop kita masing-masing. Markus 4 ayat 27 dan 28. Sudah ketemu? Baik. 1 yang 27 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan kulit itu mengeluarkan emas, dan emas itu makin tinggi. Bagaimana kejadiannya tidak diketahui beberapa. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, bulan-bulan rangkaiannya, lalu kulitnya, kemudian kulit-kulitnya yang penuh isinya dan kulitnya. Demikian firman Tuhan pada siang menjelang siang ini. Jadi kalau kita lihat dari kisah ini bahwa segala sesuatu tadi katakan menanam bulir, kemudian bertumbuh, nggak tahu kapan tumbuh, kemudian
kemudian berbuah. Demikian juga lah semua hidup kita, sikap kita dimulai dengan apa yang masuk dalam hati dan pikiran kita. Semua yang masuk ke dalam pikiran kita, hati kita itu benih. Benih itu bertumbuh. Kalau dibiarkan dia bertumbuh, mengakar menjadi tunas. Dan menghasilkan buah, yaitu apa? Sikap, tindakan, dan ucapan. Ada proses dalam pertumbuhan. Kalau yang masuk dalam pikiran kita yang jahat, lingkungan kita membentuk kita menjadi hal-hal yang negatif, masuk dalam hati pikiran kita, dan kita terpengaruh, terperangkap, dia berbuah menjadi tindakan yang jahat. Dia menjadi ucapan apa yang di hati dan jiwanya tercermin daripada apa yang dikatakannya, hal-hal negatif. Demikian juga kalau ada hal-hal yang baik yang selalu masuk dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, maka dia akan berbuah, menetap dalam pikiran kita dan jiwa kita, akan dinyatakan dengan tindakan dan ucapan kita. Tapi ingat, walaupun kita ada yang masuk dalam pikiran kita yang baik, selalu iblis berusaha untuk mempengaruhi, memasukkan benih-benih buruk dalam jiwa kita. Oleh karena itu kita perlu menjaga semua apa yang baik. Supaya dia bisa masuk yang baik dalam hati kita, dalam jiwa kita. Maka tentunya harus kita ulang, kita ucapkan, supaya dia melekat ke batin kita. Maka dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 8, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ucapan firman Tuhan yang selalu masuk di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kalau sering kita ucapkan berulang-ulang, dia akan menyatu dalam jiwa kita dan membentuk karakter tindakan yang benar-benar akan bercermin apa yang kebaikan itu muncul dalam kita. Oleh karena itu sering ucapkan berulang-ulang. Kenapa dia berulang? Karena waktu kita mengucapkan itu ada proses juga. Ya, tadi pagi saya berulang-ulang habis dari Mazmur 37 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Saya ucapkan terus supaya dia mengakar. Dan ingat, firman Tuhan itu berkuasa. Kalau dia masuk menyatu hati dan pikiran kita, banyak hal yang bisa kita ketahui. Ada kuasa supernatural. Suatu ketika saya berdoa, ketika saya mulai bertobatan, tapi saya bikin kamar doa di belakang. Tapi saya ibadah di ruang tamu. Karena saya belum pernah ibadah yang namanya tengah malam. Karena saya ingin tanya, bagaimana sih saya Tuhan? Itu yang saya ingin tanyakan. Saya beribadah dengan tujuan, kalau misalnya ada setan, aku langsung lari gitu. Aku termasuk orang penakut. Lantas saya beribadah. Saya ibadah, saya ucapkan berulang firman Tuhan. Saya ambil yang 14 ayat 16. Saya ulang, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya mereka
berbicara begini. Engkau bikin kamar berdoa, tidak berdoa di sana. Saya cuma mau gak ada orang, kok saya sendiri. Lalu saya ke belakang, saya masuk kamar doa, saya ulang-ulang lagi doa saya pujian lagi, penyembahan lagi. Seperti ada sesuatu yang mengalir di kepala saya sampai sekarang saya tidak tahu. Jadi kuasa Tuhan itu luar biasa. Ketika berikutnya saya tanya, apa yang disebut? Saya tidak tahu. Akhirnya terakhir saya mulai ke Roh Kudus. Kemudian saya coba lagi berdoa. Habis ibadah, saya keluar rumah, saya lihat Roh. Saya kejar, tembus dia ke dinding. Saya pikir, siapa itu? Saya tanya sama rumah. Dari malam saya lihat, siapa ya? Saya bilang, oh, ada bapak bilang enggak? Oh, dia ke Bangka, saya pergi Palembang. Jadi malam siapa ya? Tapi sejak itu saya nggak takut lihat setan. Jadi kalau Anda nggak takut lihat setan, Anda setan mundur banyak. Ada kuasa dalam perkataan Tuhan. Amin. Suatu ketika saya di Jayapura, anak kakak kelas dari anak saya dulu dia, suaminya ngajar di sekolah Kristen, istrinya tinggal di rumah yayasan yang punya sekolah itu. Tiba-tiba pagi-pagi dia sendiri, rumah tanah itu luas, dikelilingi tembok. Rumahnya di sebelah dia lihat ada orang tahanan, izinkan keluar tahanan mengambil pakaian. Dia lihat perempuan, orang Papua kan beriman. Lihat tadi, ini orang istrinya orang Jawa. Wah, lompat pagar mau diperkosa, lari anak masih bayi. Kejar keliling, lari lagi, dia kejar keliling, lari lagi, teriak, pasti kejar sendiri. Orang pun lalu-lalu berhenti, ada apa teriak-teriak? Begitu ramai orang, lari dia. Tapi terjadilah ibu muda ini depresi. Luar biasa depresinya. Setiap dia mau tidur berteriak dia, asal dia betul teriak dia. Karena sempat mau baju lepas, mau diperkosa. Saya jam 2 malam ditelepon di Sengkawang Kudus. Pas selesai ibadah jam 2 malam saya telepon Pak Simanjunta. Ini ibu ini sekarang begini, kita bawa ke rumah sakit jiwa ya. Saya bilang tidak, karena saya saat itu berpikir kalau dibawa rumah sakit jiwa paling kasih bawa penenang, gelap, hidup, teriak lagi. Karena sudah terlalu mati depresi meninggal. Jadi apa katanya? Tunggu saya. Saya datang, saya masuk kamar. Tuhan, apa yang saya beli? Diberikan Tuhan sama saya Mazmur 56 ayat 4-5. Saya datang, karena gembala sidangnya akan datang, karena Pak Simon juga keluar datang, silakan melayani. Saya bilang begini, ada kuasa dalam perkataan Tuhan. Ketika ibu menyatakannya dengan sungguh-sungguh dan meyakininya dan mempercayainya, nanti masuk ke batin ibu, kemudian Roh Kudus melepaskan semua apa yang di tangan jiwa ibu dan ibu akan bersama. Saya terangkan kesaksian saya tadi ketika saya mengucapkan firman Tuhan. Lalu diucapkan nama Mazmur 5. Terus saya bilang, ucapkan lagi terus. Berteriak-teriak dia ucapkan jam 2 sampai jam 3 pagi, 1 jam. Terus saya bilang, terus. Selesai, jam 3 pagi tutup dengan doa perkembangan. Pulang, jam 9 pagi ditelepon sama suaminya. Terima kasih Pak Sunanta. Istri saya tidur nyenyak. Pindah saya dari Papua ke Medan. Sehat walafiat. Siapa yang bebaskan? Firman Tuhan.
Coba luangkan waktu saudara pagi-pagi, cari firman Tuhan yang mana saja 10 menit. Ketika Anda khawatir, ucapkan 1 Korintus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Dia yang biar kamu turun. Nanti ada kelegaan, lepas, hilang khawatir. Silakan praktekkan. Saya sudah mempraktekkan. Saya juga ada manusia yang khawatir. Kalau tidak punya uang, dia khawatir saya. Mana lagi masa korupsi lagi? Mana lagi saya tidur? Jangan itu. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, enggak salah Tuhan lagi. Apa sikap saya? Saya hanya berdoa dan berdoa. Dan Tuhan gerakkan orang lain memenuhi apa yang saya perlukan dengan cara Tuhan yang tidak terpahami. Ya. Oleh karena itu, apa yang nampak di hati kita itu ternyata merupakan sikap dalam jiwa kita. Kita lihat bagaimana kita dapat setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya. Tentu kita harus setia kepada Yesus. Kita setia dan taat akan perintah Tuhan. Kesetiaan itu menuntut pengorbanan yang ikhlas dan hati yang murni. Karena begitu besar kasih Allah. Allah yang kudus. Di dalam diri Allah ada Bapa Pencipta, ada Firman, ada Roh Kudus yang mengeluarkan. Dan Firman itu menjadi manusia, dan Dia datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, agar kita layak, karena kita orang berdosa. Suatu kesetiaan, satu ketulusan yang perlu kita tiru. Oleh karena itu, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bentuk kasih yang memperdamaikan kita untuk dosa kita. Oleh karena itu, kita juga harus memberikan pengorbanan juga kepada Yesus dengan tulus ikhlas. Pengorbanan itu kasih, tulus ikhlas. Pada sama kita kasih. Kepada gereja ini juga kita mengorbankan kasih. Apa yang perlu dibangun? Ikhlas. Bukan lihat pendetanya, lihat Tuhan. Memberi itu jangan lihat pendetanya, tapi lihat Tuhan yang telah mempersembahkan dirinya, yang telah menolong kita, yang telah memberikan kasih-Nya. Apa yang kita berbuat? Tentunya kita membalas kebaikan Tuhan dengan kasih. Apa itu? Gereja dengan sesama kita. Kalau kita memberi dengan ikhlas, karena Dia sudah duluan memberi pengampunan dosa kita. Tentunya jangan pandang gembala, tapi pandang Yesus. Saya juga bilang sama anak saya juga bangun gereja. Saya bilang, jangan lihat pendetanya, lihat Tuhan yang berkati kita. Kalau kita memberi dengan melihat pendetanya, salah, tidak ada artinya pemberian itu, tidak dipandang Tuhan, menduakan Tuhan. Tapi kita memberi dengan ikhlas, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan nyawanya kepada kita. Oleh karena itu, kita terapkan ajaran Tuhan kasih, baik dengan kita maupun dengan sesamanya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan
sukacita. Jadi memberi itu jangan dipaksa. Memberi itu kerelaan, bukan karena banyak duit atau tidak banyak duit, tapi keikhlasan. Kita memandang si pemberi kehidupan, dia telah memberikan nafas kehidupan, nyawanya, kesehatan, yang tidak terukur untuk kehidupan kita masing-masing. Tentu Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepadanya, kepada kita semua berkelimpahan. Kalau kita memberi kepada juga si pemberi kehidupan, memberi ikhlas bukan kepada mereka, tetapi lihat Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memberi dengan ketulusan, maka kita akan mendapat kelimpahan berkat. Tapi kalau kita memberi dengan keterpaksaan, sia-sia, nol hasilnya. Demikian juga gembala. Gembala pun tidak berharap kepada manusia. Kalau gembala mengharap kepada jemaat, sia-sia, kecewa. Maka dikatakan dalam Yeremia 3:5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu firman Tuhan. Oleh karena itu, gembala pun jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Ada kesaksian pendeta Robin Adi Abraham ketika dia bangun gereja di Bandung. Sudah 4 kali Pak Yesus gerejanya, banyak orang tidak mampu. Dia katakan dalam gereja itu, mari kita kumpulkan dana. Tidak cukup beli tanah, itulah kota-kota Bandung kesaksian dia. Lalu dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan gerakkan orang yang baru pertama kali bergereja dan tidak bergereja lagi, membeli tanah dan membangun yang sekian miliar bangunan gereja. Bukan jemaatnya yang bantu, orang lain digerakkan Tuhan. Belajarlah mempercayai Tuhan. Saya ketika pindah dari Jayapura ke Medan, karena saya nggak tahu tiba-tiba pindah menjelang pensiun. Lalu menjelang pindah, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Jadi saya di sini mengatakan, kok tenang-tenang saja mau pindah katanya. Saya bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Saya bangun jam 2, saya mandi, saya ibadah, saya gereja. Tengah malam itu, saya mandi, saya pakaian begini ke gereja, saya masuk kamar doa, saya pujian ke jemaat. Satu minggu menjelang pindah, Tuhan gerakkan orang memberikan apa yang saya perlukan sesuai kebutuhan saya. Nah, pindah ya? Ada yang masih 10 juta, ada yang masih 5 juta, ada yang masih 2 juta, terkumpullah 30 juta. Artinya apa? Memang Tuhan selalu memberikan keadaan kritis, tapi kita percaya itu. Dia berikan tepat pada waktunya dengan cara yang tidak terpahami. Cuma kalau berpikir secara manusia, stres saya, uang mau pindah ini, gimana diusir lagi? Oleh karena itu, belajar. Kalaupun kita mengalami hal demikian, adalah sekolah kehidupan supaya kita belajar. Ketika saya tidak belum bertobat, kalau udah punya uang di rumah, siapa lagi mau saya tipu? Dari mana lagi saya korupsi? Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, gak demikian saya. Ada perubahan sikap. Saya hanya mengandalkan Tuhan dan Tuhan gerakkan orang menolong saya dengan cara terpaham, tidak terpahami. Oleh karena itu, benar-benarlah apa yang masuk
masuk dalam diri kita, membuat itulah sikap kita. Sikap kita percaya kepada Tuhan, maka berkatlah datang. Sikap kita datang hal negatif, maka yang ada ketakutan. Jadi, kenapa orang takut? Karena diisi dengan kegelisahan. Gelisah hatinya, takut dia. Akhirnya yang muncul ke permukaan penyakit. Banyak penyakit ditimbulkan oleh ketakutan. Kenapa pikirnya takut? Karena dia merasukkan hal-hal yang menakutkan dirinya sendiri. Belajar membebaskan diri dari ketakutan. Caranya adalah apa? Percayai janji Tuhan. Kadang-kadang kita terbatas kemampuan kita, terpentok dan ketidaktahuan kita. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Tapi Tuhan, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita menyikapinya secara manusia, membentuk saya. Berusaha. Caranya manusia. Dikatakan terbentuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi ketika kita terbentuk keadaan apapun, andalkan Tuhan. Kita nggak tahu caranya, dan Dia pasti akan beri solusinya. Ada kedamaian. Amin. Itu sikap yang berbeda. Oleh karena itu, belajar memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita, jiwa kita, supaya cermin sikap tindakan kita akan membentuk apa yang kita inginkan. Amin. Masuk keyakinan, kepercayaan dan keberhasilan. Masuk hal negatif, maka yang datang adalah ketakutan, hancuran. Hidup ini pilihan. Kepadamu di dalam 13 saya kepadamu diperhadapkan berkat dan kutuk kematian. Memang Tuhan itu nggak terpahami. Satu sisi Dia berdaulat dalam hidup kita masing-masing. Satu sisi kita diberi suatu kehendak bebas. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya bagaimana bangsa Israel diberi kebebasan, dia membuat penyembah berhala berpuluh-puluh tahun, akhirnya dibuang ke Babel. Jadi sikapnya ini juga contoh buat kita. Sikap kita dalam memilih dan bertindak. Belajarlah. Coba praktekkan bangun pagi sebelum berangkat, ulang-ulang firman Tuhan berkali-kali, satukan hati dan pikiran ke dalam firman Tuhan berulang-ulang 10 menit terus. Anda akan berjalan dengan kebaikan sehari. Anda akan menemukan solusi masalah apapun. Ada ketenangan dalam menghadapi masalah. Itu saya alami. Tapi ketika firman Tuhan tidak kita masuki dalam hati jiwa kita, begitu kita masalah, Anda emosi, sumbu pendek, meledak. Emosi meledak ya. Kalau kami dari ini dari betul sumbu pendek, dengan sedikit langsung meledak, sumbu pendek. Karena apa yang terekam dalam hati pikiran dia, hal-hal yang tidak baik, emosional. Jadi ini hidup pilihan. Mari kita belajar. Firman Tuhan itu obat, penyembuh, penolong. Enggak jauh ya. Karena dalam firman itu di dalam 6:3 perkataanku adalah roh dan kebenaran. Ada Roh Kudus bekerja di dalam firman Tuhan ketika kita meyakininya. Coba Anda lakukan. Banyak solusi masalah apapun terbuka. Jangan tutup hati Anda dengan firman Tuhan. Jangan isi firman Tuhan hati Anda dengan hal-hal duniawi. Ya, memang kita hidup di dunia, tapi jangan terekam dia masalah dipikirkan masuk ke batin kita menjadi nyatalah menjadi penyakit. Hidup ini penuh dengan masalah. Di saat itulah sikap kita bagaimana. Tuhan tahu
Apakah bisa masalah yang dibebaskan? Bergantung sikap kita. Kalau kita sadar sama Tuhan, Dia beri pertolongan dan cara kita terbaik. Jadi menopang pikiran kita karena suatu hal, berdiam diri, kecaman firman Tuhan. Di 15 menit nanti ada solusi ketika kita berdiam diri di dalam Tuhan. Itu sikap kita. Mari kita perbaiki. Tuhanku ada raja. Setiap orang yang percaya telah diberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Hanya orang tidak tahu bagaimana menerapkan kuasa pertolongan Roh Kudus pada janjinya. Bila aku dalam kamu, firman-Mu bilang, minta apa saja. Dan tidak membiarkan kita begitu saja bagi orang yang percaya. Belajar dan praktekkan firman Tuhan. Sehingga kita, kalau Dia masuk batin kita, kita tulus, kita ikhlas, kita memberi karena pendeta, kita memberi karena Tuhan. Hamba Tuhan juga memerlukan satu, bukan karena jemaatnya, karena dia bersandar kepada Tuhan. Dan cara Tuhan gak bisa kita ukur dengan keterbatasan manusia. Cara Tuhan tidak terpahami, tapi Dia memenuhi sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati.